telah ditemukan gua yang berada di bawah perbukitan proyek Planjan Tepus. Pembangunan jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta pelan namun pasti akan tersambung seluruhnya dari ujung barat di Kulon Progo hingga ujung timur di Gunung Kidul. Ruas demi ruas jalur jalan baru sudah terlihat hasilnya dan sebagian besar sudah bisa dilalui, baik di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Dari jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta sepanjang kurang lebih 120 km, saat ini tinggal menyisakan proyek jembatan Pandan Simo yang saat ini sedang dikerjakan dan ditargetkan selesai akhir tahun ini, dan juga proyek Kelok 18 yang ditargetkan selesai akhir tahun 2025. Di Gunung Kidul sendiri, pembangunan jalur jalan lintas selatan secara umum telah selesai sepanjang kurang lebih 80 km dari Kapanewon Purwosari hingga Kapanewon Rongkop. Namun sebenarnya masih ada sebagian kecil yang luput dari pekerjaan saat itu. Salah satunya adalah tertundanya pembangunan di ruas Planjan yang merupakan bagian dari proyek Planjan Tepus. Ruas ini sebenarnya merupakan jalur jalan lintas selatan yang masih bisa dilalui, yang merupakan jalan lama sepanjang kurang lebih 650 meter. Tertundanya pembangunan di ruas ini sebelumnya di Kaluran Planjan dikarenakan adanya bagian yang belum dibebaskan. Saat ini ruas tersebut akhirnya dikerjakan. Di lokasi ini akan dibangun jalur jalan lintas selatan atau JJLS segmen Planjan yang nantinya berupa simpang bundaran Planjan yang akan menjadi ciri khas khusus di jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul dan memiliki panjang penanganan sekitar 850 meter. Di ruas ini nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya dengan melebarkan jalan menjadi 4 lajur dengan lebar sebelumnya 5 sampai dengan 6 meter, ditingkatkan kapasitasnya menjadi 15 meter. Lebaran ini untuk jalur existing Planjan Tepus sepanjang 850 meter. Sebagian besar jalur ini merupakan jalur baru yang akan dikerjakan. Pekerjaan saat ini dilaksanakan oleh PT Aneka Dharma Persada atau ADP dengan nilai kontrak sebesar 52.529.429.504 rupiah dengan waktu pelaksanaan 133 hari kalender, sehingga diperkirakan akhir Desember tahun ini proyek ini bisa selesai. Saat ini sudah dilakukan pekerjaan penggemburan perbukitan di area tersebut untuk pembangunan bundaran Planjan ini. Pada saat penggemburan bukit sempat ditemukan gua yang cukup menarik dengan panorama indahnya stalaktit dan stalagmit yang merupakan formasi geologi yang terbentuk di gua-gua kapur dan dolomit. Stalaktit dan stalagmit
terbentuk dari endapan batu kapur yang terbentuk secara alami akibat pengendapan mineral oleh tetesan air. Perlu diketahui, jalur yang sedang dikerjakan ini merupakan salah satu jalur favorit wisatawan untuk menuju ke pantai Gunung Kidul dari arah Saptosari, sehingga selama dilakukan proyek, arus lalu lintas kemungkinan besar akan terganggu. Kali ini kita akan melihat proses pembangunan di Bundaran Planjan yang merupakan bagian dari jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul. Seperti apa kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di Planjan, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, dan di belakang saya ini adalah proyek dari jalur jalan lintas selatan, yaitu di Bundaran Planjan. Ini merupakan salah satu jalur jalan lintas selatan yang baru saja dikerjakan, dan ini adalah sisa dari jalur jalan lintas selatan ruas di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya jalur jalan lintas selatan yang dikerjakan di Gunung Kidul kurang lebih 80 km dan menyisakan satu ruas ini, yaitu di Bundaran Planjan yang dulu sempat akan dikerjakan namun belum terlaksana, dan di tahun 2024 ini dikerjakan dengan waktu kurang lebih 133 hari kalender, dan mudah-mudahan di akhir tahun 2024 ini bisa terselesaikan. Dan teman-teman, bagi yang akan berkunjung ke Pantai Baron melalui jalur selatan, tentunya teman-teman dimohon untuk menghindari jalur ini karena sedang ada proyek jalur selatan di area Planjan. Dan pengerjaan di area ini adalah mulai dari desa Planjan atau di depan balai desa Planjan menuju ke arah Baron. Walaupun hanya beberapa kilometer saja di lokasi ini yang dikerjakan, namun sebisa mungkin teman-teman tidak melalui jalur ini karena akan diperkirakan menjadi lebih padat.